suara paslon 1 berkurang ya persentasenya. Sementara paslon 2 dan paslon 3 posisinya tidak berubah sedikit pun, Sobat Sewot. Kita bisa berlanjut ke putaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, proses rekapitulasi suara terbaru Pilpres 2024 langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih berlangsung sengit, Sobat Sewot. Namun yang menjadi perhatian publik adalah kenaikan angka perolehan suara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang sangat mengejutkan publik. Ditambah lagi kenaikan bahan-bahan pokok dan kebutuhan-kebutuhan primer di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sedang tenggelam ya di dasar laut ketidakpastian, Sobat Sewot. Beras naik, cabai naik, apa-apa naik gitu kan, hingga kecurangan-kecurangan yang terjadi sejak tanggal 14 Februari kemarin hingga hari ini ya juga ikutan naik beritanya di berbagai platform media sosial. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Sewot TV update kabar terbaru hasil hitung resmi KPU hari ini, izinkan Sewot TV mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa pandangan masyarakat umum terkait hasil hitung resmi atau real count KPU yang sedari awal ditopang oleh lembaga-lembaga survei dengan hasil hitung cepat mereka alias quick count, Sobat Sewot. Lalu seperti apa pandangan masyarakat umum tentang hasil hitung resmi KPU yang saat ini terus diupdate oleh Sewot TV? Dan apa pula pendapat masyarakat terkait hasil hitung KPU yang diawali dengan rilis hasil quick count oleh lembaga-lembaga survei pada tanggal 14 Februari kemarin? Oke, berikut Sewot TV sajikan buat kalian semuanya, Sobat Sewot. Nah, paslon 01 dan 03 itu belum kalah ya. Kita saja yang buru-buru menelan informasi hasil quick count dan ikut membenarkannya. Padahal Sobat Sewot, KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang ya untuk menyampaikan hasil pemilu gitu kan, menurut undang-undang pemilu ya, sama sekali belum berani mengumumkan paslon mana yang jadi pemenang Pilpres 2024. Ya, walaupun di situs real count yang yang terkoneksi dengan Sirekap, ya, Sirekap yang bermasalah sejauh ini ya, KPU menggambarkan bahwa Prabowo Gibran sejauh ini berada di atas angin. Kemudian posisi paslon 2 juga ya sejak awal sudah bertengger di atas angka 50%, Sobat Sewot. Selanjutnya, Sobat Sewot, ada juga pandangan ibu-ibu cerdas yang menghimbau masyarakat Indonesia agar tetap fokus mengawal dan mengawasi rekapitulasi atau penghitungan berjenjang KPU yang hingga hari ini masih informasinya dialihkan kepada kenaikan beras gitu kan dan bahan pokok lainnya. Nah, ditambah lagi beredar isu BBM akan naik ya, dan tagihan listrik PLN juga santer diisukan bakal ikut naik. Nah, inilah video ibu-ibu yang begitu berani melakukan jihad demokrasi kepada segenap komponen anak bangsa. Kita simak ya dengan seksama. Ini dia videonya, Sobat Sewot. Terhadap pengalian isu beras mahal, beras susah dicari, BBM akan naik, listrik naik, tarif tol naik, hati-hati saja. Itu hanya kejahatan yang disengaja direncanakan agar rakyat melupakan hasil hitung Pilpres 2024. Kita kawal terus
sampai pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang Pilpres 2024. Insya Allah tanggal 20 Oke Maret. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain pandangan dan pendapat masyarakat umum barusan, ada juga pandangan cemerlang dari calon presiden nomor urut 1 Mas Anies Rashid Baswedan terkait kabar yang beredar luas bahwa Partai Koalisi Perubahan sedang diombang-ambing isu perpecahan. Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa Partai Koalisi Perubahan tetap konsisten untuk mengajukan hak angket DPR ya, dan tetap di posisi garda terdepan dalam memperjuangkan perubahan untuk Indonesia yang semakin baik. Serta Koalisi Perubahan tidak goyah sedikit pun Sobat Sewot dalam menjalankan proses rekapitulasi suara nasional yang hingga kini masih berlangsung dan berjalan secara bertahap dan berjenjang di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, saatnya Sewot TV menyampaikan hasil hitung resmi KPU atau real count terbaru hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan penuh barokah ini, Sobat Sewot, pertama, Sewot TV akan memulai dari hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, melalui website pemilu2024.kpu.go.id dengan rincian sebagai berikut Sobat Sewot. Bismillahirrahmanirrahim. Progres suara masuk terbaru hari ini 642.788 dari 823.236 ya TPS seluruh Indonesia. Oke, saya ulangi biar ini menjadi catatan buat kalian semuanya. Nanti bisa dikomparasikan dengan laporan hasil hitung resmi besok yang akan disampaikan di Sewot TV. Jadi boleh dicatat di handphone masing-masing atau melalui tulis tangan dan lain sebagainya. Sobat Sewot, progres suara masuk terbaru hari ini di angka 642.788 TPS ya. Jadi ini suara masuk udah terhimpun dari 642.788 TPS di seluruh Indonesia. Dari total keseluruhan 823.236 TPS tempat pemungutan suara seluruh Indonesia ya. Kalau kita presentasikan ini 78,8% Sobat Sewot. Nah, 78,8% ini udah mendekati 100% Sobat Sewot. Maka banyak sekali teman-teman atau Sobat Sewot yang deg-degan gitu melihat semakin dekatnya angka 78,8 kepada angka 100%. Tetapi ini menjadi sangat krusial nantinya kalau kemudian tidak kita kawal dengan baik dan benar. Karena pengawalan seperti apa yang disampaikan oleh emak-emak barusan gitu kan, bahwa ini pengawalan ini hal yang paling penting setelah pencoblosan gitu, setelah pemungutan suara di TPS, kemudian ada rekap tingkat kecamatan misalnya. Ini dilakukan oleh PPK ya, Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan, dan di PPK inilah Sobat Sewot, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini sangat banyak sekali masalah yang muncul ya. Mulai kemarin di Banten kita tahu lah, videonya viral di mana-mana gitu kan. Ada semacam pengkondisian di sana gitu kan. Bahwa ada salah satu anggota PPK yang kemudian masuk ke ruang khusus penyimpanan kardus suara gitu, kardus C1, formulir C1 gitu, dan diduga itu salah satu upaya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan misalnya. Nah, Sobat Sewot, kemarin juga terjadi ya, kemarin terjadi di Bekasi. Nanti saya sampaikan di akhir ya bukti videonya yang bisa kita simak bersama, bahwa
dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran terhadap pemilu ya di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan ini benar-benar terjadi. Nah, ini pengakuan langsung dari Ketua PPK di wilayah Bekasi, Sobat Sewot. Belum lagi wilayah yang lain. Nah, Bekasi ini tetangganya Jakarta. Kalau kemudian tetangganya Jakarta aja bisa dipermainkan di tingkat kecamatan misalnya, bahwa PPK ya, panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan bisa begitu leluasa bermain. Karena kan kalau di kota tuh masyarakat udah pada cerdas gitu kan. Saksi-saksi di tempat situ, kalau PPK tingkat kecamatan yang ada di perkotaan ini kan saksi-saksi yang sudah berpendidikan tinggi, yang cerdas gitu kan. Itu PPK itu masih bisa bermain misalnya melakukan hal-hal di luar dugaan masyarakat Indonesia misalnya. Apalagi Sobat Sewot di tempat-tempat lain, di daerah-daerah perkampungan, di pelosok-pelosok, kecamatan-kecamatan tingkat desa yang masyarakatnya itu lulusan SD, lulusan SMP gitu kan, nggak sampai kuliah. Gimana mereka mau protes gitu? Maka dugaan-dugaan kecurangan yang TSM terstruktur dan masif gitu kan, sistemik dan lain sebagainya, ini barangkali di tingkat kecamatan, rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang jauh dari pantauan masyarakat yang cerdas misalnya, ini barangkali bisa berlalu begitu saja Sobat Sewot. Tetapi Sobat Sewot, nanti saya akan sampaikan di akhir hasil rekapitulasi hari ini di akhir video nanti kita sampaikan kejadian yang membuat publik benar-benar tersentak. Bahkan teman-teman di 02 para simpatisan juga menyesali kejadian ini, dan mereka bilang, aduh, tahu begitu mah kita nggak bayar pajak gitu, katanya begitu gitu kan. Pajak kita kasih buat mereka-mereka yang ternyata hanya mau melakukan pelanggaran pemilu ya gitu kan. Duit pemilu begitu besar dianggarkan bukan untuk perbaikan bangsa, tetapi ternyata untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistemik yang seperti kita saksikan nanti di akhir hasil rekapitulasi yang kita sampaikan pada hari ini Sobat Sewot. Oke. Perolehan suara paslon 1 ya dari total 642.788 TPS ya. Perolehan suara paslon 1 31.380.524. Saya ulangi Sobat Sewot, paslon 1 perolehan suaranya di 642.788 TPS ini menyentuh angka 31.380.524 suara. Perolehan suara paslon 2 75.374.817 suara ya. Saya ulangi. Perolehan suara paslon 2 ya 75.374.817 suara. Ini perolehan suara dari 642.788 TPS Sobat Sewot. Kemudian kita cek perolehan suara sementara paslon 03. Ini ada di angka perolehan 21.976.745 ya. Kita ulangin bahwa perolehan suara paslon 03 745 suara. Ya, itu untuk paslon 3. Kalau kita presentasekan Sobat Sewot, paslon 01 ini ada di angka 24,48%. Kemudian paslon 2 ada di posisi angka 58,83%. Sementara paslon 03 ini konsisten di angka 16,68% Sobat Sewot. Nah, oke Sobat Sewot, kita cek ya. Kita komparasikan dengan perolehan suara kemarin. Sewot TV sudah merilis pada tanggal hari Minggu kemarin, tanggal 3 Maret ya,
merilis hasil survei, bukan hasil survei, hasil penghitungan resmi ya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mereka sajikan buat kita semuanya melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. Ya, kita komparasikan perolehan suara hari ini dan perolehan suara kemarin, persentase hari ini dan persentase hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin ya. Oke, Sobat Sewot, kita cek. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret kemarin ya, dengan progres suara masuk dari 642.484 TPS ya. Kemudian jumlah total perolehan suara paslon 1 31.385.528 suara atau 24,49%. Oke, persentasenya saya ulangi, 24,49%. Kemudian paslon 2 ini 75.386.698 suara atau 58,83%. Ini persentasenya. Kemudian kita lihat paslon 3 Sobat Sewot, 21 juta ya 378.807 suara ya atau 16,68%. Maka posisi persentase yang ditampilkan di situs pemilu2024.kpu.go.id ini sangat fatal Sobat Sewot. Fatal banget. Kenapa demikian? Kita cek. Ada penurunan persentase di paslon 01. Kita lihat datanya Sobat Sewot. Pada hari Ahad atau hari Minggu kemarin tanggal 3 Maret 2024, paslon 1 dengan torehan suara atau dengan raihan suara 31.385.528 suara, ini persentasenya 24,49 ya persen. Nah, hari ini Sobat Sewot tanggal 4 Maret ya, hari Senin hari ini tanggal 4 Maret 2024 suara paslon 1 berkurang ya persentasenya menjadi 24,48 ribu dengan perolehan suara 31.380.524. Sementara paslon 2 dan paslon 3 posisinya tidak berubah sedikit pun Sobat Sewot. Ya, mari kita lihat sama-sama ya dan pertanyakan ini ada apa di Sirekap KPU dan website KPU. Nah, Sobat Sewot, kalau misalnya ada pengurangan persentase di paslon 1 dari 24,49% menjadi 24,48%. Ini mestinya ada nilai tambah buat paslon 2 atau 3. Tetapi Sobat Sewot, paslon 2 atau paslon 3 ini persentasenya tidak bergerak sedikit pun. Ya, yang mengalami kekurangan di hari ini ya menjadi 24,48% dari kemarin 24,49%. Ini hanya dialami di paslon 01 Sobat Sewot. Maka nggak salah kalau kemudian kita mempertanyakan hilangnya suara 1%. 1% tuh kalau se-Indonesia banyak Sobat Sewot. Nanti biar dibongkar sendiri oleh para pakar, para saksi ahli di Timnas Amin, kenapa bisa gitu kan. Pada tanggal 3 Maret ya, hari Minggu tanggal 3 Maret paslon 1 persentasenya di Sirekap lah katakan ya, atau di www.pemilu2024.kpu.go.id ya, paslon 1 ini 24,49%. Kemudian berkurang menjadi 24,48%. Sementara paslon 2 dan paslon 3 ini posisinya masih tetap sama ya, persentasenya itu paslon 2 kemarin itu 58,83%. Hari ini tetap 58,83%. Paslon 3 juga demikian. Pada hari Ahad kemarin 16,68% dan hari ini hari Senin tanggal 4 Maret ini 16,68%. Tetap posisi persentasenya, posisi suara juga sama. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, kenapa ya
Paslon 01 ya persentasenya berkurang 1% dari angka ya angka 40 berapa tadi? Angka 24,49% berkurang 1% menjadi 24,48%. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga terjadi, ini pengurangan suara sobat sewot dari 31.385.528 berkurang menjadi 31.380.524 suara sobat sewot. Bayangin ya. Ini ada pengurangan sekitar 5.000 ya, 5.000-an suara. Awalnya ya, lihat 380.520 begini, awalnya tuh 385.528 suara. Hari ini menjadi 380.000, bukan 85.000 kayak kemarin. Ya, menjadi 380.524 suara sobat sewot. Ini kebobolan lagi nih. Nah, Timnas Amin dan tim saksi Amin silakan dicek, silakan benar-benar dikoreksi bahwa di KPU, di pemilu, website pemilu 2024.kpu.go.id untuk paslon 01 ya. Ini terjadi kehilangan ya, telah terjadi kehilangan, suaranya hilang 5.000-an lumayan ya. Jadi entah di mana yang dihilangkan gitu, entah TPS mana yang kemudian dihilangkan ya, dari Sirekap dan lain sebagainya. Ini 31.000 ya pada hari Ahad kemarin, pada hari Minggu kemarin tanggal 3 Maret. Ini 31.385.528 suara. Nah, tetapi hari ini menjadi 31.380.524 suara. Berkurang banyak tuh ya. Tugas sekitar 5.000-an suara hilang di paslon 1. Silakan teman-teman Timnas Amin untuk mengecek kembali keberadaan website KPU, bukan KPU, website pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, sobat sewot, seperti yang saya sampaikan barusan, yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, mari kita simak cuplikan video yang hari ini viral, pengakuan ketua PPK ya di Bekasi, Jawa Barat. Ini mengakui bahwa ada pelanggaran TSM ya, terstruktur, masif dan lain sebagainya, itulah yang hari ini banyak digembar-gemborkan. Dan ini fakta, mari kita simak bareng-bareng sebelum kita akhiri rekapitulasi hari ini yang mengalami penyusutan pada suara paslon 01. Terima kasih sobat sewot. Sebelum saya sampaikan videonya, cuplikan videonya, saya pamit dulu. Nanti besok kita update ulang, kita update lagi, kita komparasikan lagi. Salam perubahan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gregi Thomas, di sini sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur, Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU, Pak Ali Sefa, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Iya, baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini. Ya, saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman. Dan aplikasi Sirekap yang operator itu
dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scourging. Scourging itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini, gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun.